Shalom, salam jumpa, salam semangat, salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih pada Tuhan yang oleh karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk kembali menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Kaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku tertua pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan babila agar aku taat semua, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhan yang perlindungan. Mari kita menaikkan doa kepada Tuhan. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini ya Tuhan, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkenan mengaruniakan kami persekutuan yang indah. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mengalami kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu secara benar. Juga hamba-Mu yang akan Tuhan pakai di dalam memberitakan firman Tuhan, Tuhan berkati supaya hamba-Mu dapat melakukannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yeremia 17 ayat 5-10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang berantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak terhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu hatinya. Sudah membantu siapkan yang dapat mengetahuinya. Aku, Tuhan, yang menyelidiki
hati yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat 10. Saya memilih satu tema, siapa yang ingin mengalami berkat Tuhan? Siapa yang ingin mengalami berkat Tuhan? Tentu semuanya merindukan, menginginkan, mengharapkan untuk selalu mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya Tuhan yang dapat mencurahkan berkat-berkat-Nya, karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Pembacaan kita menuntun kita untuk mengalami berkat Tuhan. Ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sangat jelas bukan? Andalkanlah Tuhan dan berharaplah akan pertolongannya, dan setiap yang baik yang daripadanya akan dicurahkannya. Mengandalkan Tuhan berarti di dalam hidup kita tidak ada tempat untuk kita mengharapkan pertolongan apapun juga. Hanya pada Tuhan. Dan adalah benar bila Tuhan menjadi andalan kita. Sangat aneh bila kita mengandalkan sesama kita manusia. Bukankah manusia juga adalah ciptaan Tuhan? Bukankah manusia penuh dengan keterbatasan? Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk tahu apa yang terbaik bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Manusia terbatas untuk melakukan banyak hal di dalam memaknai kehidupan yang Tuhan karuniakan. Hanya Tuhan yang merupakan sumber berkat di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan dapat memakai manusia untuk menjadi alatnya dalam menyatakan pertolongan dan kasih-Nya. Kita bisa belajar dari Bapak Abraham. Kita bisa belajar dari Yusuf. Kita bisa belajar dari Paulus dan juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kita juga tidak dapat mengandalkan segala ciptaan Tuhan yang lain. Tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan dan bintang, bahkan semua benda-benda yang ada di dalam dunia ini, semua makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, apapun bentuknya itu. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menaruh pengharapan kita kepada ciptaan-ciptaan yang lain, benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka tidak dapat menolong diri mereka, apalagi menolong kita manusia. Manusia dan segala benda-benda yang ada di dunia ini tidak dapat memberikan berkat kepada kehidupan makhluk lain, secara khusus kepada kita sebagai manusia itu sendiri. Hanya Tuhan. Karena itu berharaplah dan senantiasa memohon perlindungannya, pemeliharaannya di dalam kasih-Nya, di dalam tuntunannya, di dalam pemeliharaannya yang utuh. Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya bagi setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan dirinya
diumpamakan seperti pohon yang senantiasa terpelihara di dalam pertumbuhannya, tidak mengenal musim, daunnya hijau dan senantiasa menghasilkan buah. Itu berarti bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan senantiasa berpengharapan di dalamnya, Tuhan berjanji bahwa hidup kita akan selalu mengalami penyertaan Tuhan, berlimpah kasih karunia, mengalami penyertaan di dalam setiap musim-musim kehidupan. Kita akan selalu kuat dan dimampukan untuk menghadapi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita akan selalu disegarkan, ya, dikaruniakan semangat oleh Tuhan. Bahkan kita akan dimampukan menghasilkan buah-buah iman yang dapat menjadi berkat bagi kehidupan di mana kita berada. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, padanya ku serahkan kuat itu. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada saat ini kami kembali mengalami persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati apa yang sudah kami lakukan pada saat ini di dalam persekutuan ini, sehingga menjadi arahan yang sejati di dalam mengalami pertumbuhan iman yang kuat. Secara khusus di dalam kami memahami bahwa Tuhanlah yang layak kami andalkan. Hanya kepada Tuhan kami menaruh pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan apa yang kami telah aminkan ini melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan di dalam kehidupan kami setiap hari, di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di setiap waktu kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kasih dan berkat-berkat yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih untuk penyertaan di dalam pelayanan-pelayanan. Terima kasih untuk setiap aktivitas di dalam pekerjaan dan juga sekolah anak-anak. Walaupun di antara kami ada yang berjauhan dengan keluarganya, tapi kami percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu nyata bagi setiap keluarga-keluarga, baik di tengah-tengah jemaat Warakas maupun juga yang ada di mana saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami terus menyampaikan pergumulan kami untuk kelemahan tubuh yang kami alami, untuk orang tua, saudara-saudara dan anak-anak, bahkan sesama kami yang
terpapar sakit penyakit pandemi COVID-19. Tuhan memberkati agar di dalam semua proses pemulihan ini kami selalu terkuatkan dan percaya akan pertolongan Tuhan, mengurapi semua proses perobatan agar memulihkan kembali, menyegarkan kembali, mengembalikan kekuatan kami di dalam menjalani aktivitas kehidupan ini, terlebih di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami selalu berdoa bersama dengan segenap orang tua kami di dalam usia indah mereka. Walaupun fisik mereka lemah, tapi kami percaya semangat iman terus berkobar-kobar, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan selalu ada, selalu nyata di dalam kehidupan, dan Tuhan akan menguatkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, segenap aktivitas kehidupan kami percayakan kepadamu. Biarlah Engkau menjadi penuntun yang sejati, karena Engkaulah andalan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita melalui persekutuan pada saat ini. Kita percaya bahwa di dalam kita memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga di dalam kita merenungkan akan kebenaran Tuhan, jikalau semua itu kita lakukan dengan penuh ketulusan, kesungguhan, kerinduan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati sehingga kita semakin terkuatkan di dalam iman untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Sampai jumpa di edisi Sehati di Dalam Doa episode esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.